Kisah kelapa dimulai sekitar 60 juta tahun lalu, ketika nenek moyangnya, sebuah palem raksasa, hidup di tepi pantai. Buah palem ini memiliki bentuk yang jauh berbeda dengan kelapa modern, dengan cangkang yang tipis dan berisi banyak biji kecil. Seiring waktu, melalui proses seleksi alam yang rumit, beberapa perubahan genetik penting terjadi pada pohon palem ini. Salah satu perubahan terpenting adalah penebalan kulit buah. Evolusi ini bertindak sebagai perisai alami, melindungi biji dari predator dan kekeringan. Kulit tebal ini memungkinkan kelapa untuk menyebar ke wilayah baru dan bertahan hidup di kondisi yang keras, seperti pantai berpasir dan pulau-pulau terpencil. Adaptasi ini menjadi kunci kelangsungan hidup kelapa dan keberhasilannya dalam menaklukkan berbagai penjuru dunia. Perubahan penting lainnya adalah pengecilan jumlah biji. Dari banyak biji kecil, kelapa berevolusi menjadi hanya satu biji besar dengan tempurung keras. Adaptasi ini membuat kelapa lebih mudah diangkut oleh hewan dan manusia, membantu penyebarannya ke seluruh dunia, dan menjadikannya komoditas perdagangan yang penting. Evolusi ini menunjukkan bagaimana kelapa memanfaatkan interaksi dengan spesies lain untuk memperluas jangkauannya dan memastikan kelangsungan hidupnya. Akar kelapa bertipe tanaman monokotil, yaitu serabut, dengan jumlah akar berkisar 2.000 sampai 4.000, tergantung pada kesehatan tanaman. Sebagian akar dapat tumbuh mendatar dekat dengan permukaan tanah dan dapat mencapai panjang 15 meter, sebagian akar masuk ke tanah sampai kedalaman 2-3 meter. Kajian evolusi dari pohon kelapa, studi genetik analisis DNA terhadap kelapa mengungkapkan adanya dua subspesies genetik utama yang menunjukkan perbedaan morfologi dan sistem reproduksi. Pertama, kelapa tipe Indo-Atlantik, tall. Tipe ini umumnya diserbuki silang, cross-pollinated, memiliki postur yang tinggi dan tumbuh secara liar. Kedua, kelapa tipe Pasifik, dwarf. Tipe ini lebih sering mengalami penyerbukan sendiri, self-pollinated, berukuran lebih pendek, dan merupakan hasil seleksi domestikasi oleh manusia. Batang pohon kelapa merupakan batang tunggal, tetapi terkadang dapat bercabang. Pohon kelapa termasuk tumbuhan monokotil karena pohon kelapa memiliki biji yang hanya memiliki satu keping, kotiledon, saat berkecambah. Pohon kelapa mengalami perkecambahan hipogeal, artinya daun lembaga, kotiledon, tetap berada di dalam tanah saat proses perkecambahan. Daun kelapa berbentuk majemuk menyirip, pinnatus, panjang dan tersusun seperti sirip di kanan kiri ibu tulang daun. Bagian daun kelapa memiliki pelepah daun, helai daun, dan tulang poros daun. Tangkainya terletak pada bagian pangkal yang berbentuk melebar sebagai tempat melekatnya tulang poros daun. Daun kelapa bertipe sirip genap serta bertulang sejajar. Helai daun menyirip dengan jumlah 100-130 lembar. Bunga kelapa, juga dikenal sebagai mayang atau manggar, adalah bunga majemuk yang tumbuh di ketiak daun pohon kelapa. Bunga ini memiliki bentuk tandan dan dilindungi oleh seludang atau spathe. Bunga kelapa terdiri dari bunga jantan dan betina yang tumbuh dalam satu tandan, dengan bunga betina berada di bagian pangkal dan bunga jantan di bagian ujung. Tanaman kelapa dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama berlangsung selama 4 hingga 6 bulan. Pada fase ini, pada bagian tempurung serta sabut akan membesar dan masih lunak. Lubang embrio akan ikut membesar dengan berisi penuh air. Fase kedua berlangsung selama 2-3 bulan. Pada fase ini, bagian tempurung menebal tetapi belum keras. Fase ketiga, pada fase ini putih lembaga atau endosperm sedang dalam proses penyusunan, yang dimulai dengan pangkal buah berangsur menuju ke ujung. Pada bagian pangkal mulai terlihat bentuknya lembaga, warna tempurung akan berubah dari putih menjadi coklat kehitaman dan semakin keras. Buah kelapa termasuk buah batu karena buah batu, drupe, memiliki 3 lapisan buah yaitu 1. Eksokarp, kulit luar, tipis, licin, keras saat muda. 2. Mesokarp, lapisan tengah, serat kelapa, sabut. 3. Endokarp, lapisan dalam keras, batok kelapa yang keras. Di dalamnya ada biji yang terdiri dari endosperma cair, air kelapa, endosperma padat, daging kelapa putih. Fun facts dari pohon kelapa yang pertama yaitu disebut pohon kehidupan. Pohon kelapa dijuluki The Tree of Life karena hampir semua bagiannya bisa dimanfaatkan, buah, daun, batang, hingga akarnya. 2.
Air kelapa steril secara alami, air kelapa muda steril selama masih dalam buah, bahkan pernah digunakan sebagai cairan infus darurat saat Perang Dunia Kedua. 3. Kelapa punya umur panjang. Pohon kelapa bisa hidup hingga 60-80 tahun dan mulai berbuah setelah 6-10 tahun tumbuh. 4. Bunga jantan dan betina. Ada di satu pohon-pohon kelapa termasuk tanaman monoecious, artinya bunga jantan dan betina tumbuh di pohon yang sama. 5. Minyak kelapa punya banyak manfaat. Minyak kelapa bisa digunakan untuk memasak, membuat sabun, kosmetik, bahkan sebagai bahan bakar biodiesel. Pohon kelapa, Cocos nucifera, dan pohon pinang, Areca catechu, merupakan dua jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam ordo Arecales dan famili Arecaceae. Keduanya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat secara taksonomi, namun memiliki peran dan kedudukan yang berbeda dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Dari segi manfaat, pohon kelapa dikenal sebagai tumbuhan serbaguna yang hampir seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan. Buah kelapa digunakan untuk konsumsi, bahan baku makanan dan minuman, minyak kelapa, hingga kerajinan dari sabut dan tempurungnya. Sementara itu, pohon pinang lebih dikenal dari buahnya yang digunakan dalam tradisi menginang, mengunyah sirih, terutama di Indonesia, Malaysia, dan India. Buah pinang juga memiliki nilai dalam pengobatan tradisional, meskipun penggunaannya kini mulai berkurang. Alasan mengapa kedua tumbuhan ini digolongkan ke dalam ordo Arecales adalah karena keduanya merupakan bagian dari kelompok tumbuhan berbunga yang memiliki struktur reproduksi dan sistem pertumbuhan yang khas bagi ordo ini, seperti pertumbuhan primer tanpa percabangan sejati dan pola pertumbuhan vertikal. Sedangkan pengelompokan ke dalam famili Arecaceae didasarkan pada kesamaan struktur bunga, susunan daun, dan tipe buah, serta pola pertumbuhan yang mirip dengan palma lainnya.